Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen dalam sebuah kanal yang selalu membahas perkembangan sepak bola Indonesia terkait memang sampai awal Januari 2026 kita akan baru mendapatkan pelatih karena SEA Games ini baru berakhir pada tanggal 20 Desember. Kemungkinan juga Erick Thohir baru kembali itu di 21-22 gitu ya. Namun kita juga nggak tahu bagaimana nanti lanjut perkembangan bagi Exco, karena Exco ini kan ada 15 orang yang akan tentu saja merampungkan musyawarah dari kedua calon pelatih yang udah diwawancarai. Ada John Herdman dan juga Giovanni Van Bronckhorst. Apakah nanti siapa yang akan dipilih gitu. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Jangan lupa untuk berikan juga kritikan dan saran buat Federasi PSSI Sepak Bola Indonesia, Federasi Sepak Bola Indonesia, dan juga Ketum Erick Thohir yang juga Menpora. Nah, kalau Anda udah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita yang akan selalu tayang setiap hari. Baik, kita masih menyambung bagaimana soal tanggapan saya, pandangan saya John Herdman ya. Kenapa saya itu tidak sepakat dengan suara-suara yang ada di luar di media sosial hari ini. Ada Yusha Nugraha, kepada Bulung Bider yang mengangkat memang John Herdman ini akan menjadi pelatih Indonesia. Itu adalah sesuatu yang konyol buat saya sebagai supporter, saya laki-laki, dan John Herdman itu baru sekali melatih pria itu di timnas Kanada. Sebelumnya dia cewek terus yang dilatih ya. Dan dia bukan seorang mantan pemain sepak bola, itu orang Inggris. Nah, ini pasti akan dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik terkait harga-harga yang akan muncul ya, terkait kontrak dari pelatih timnas, calon pelatih timnas. Karena di tahun ini kita udah PSSI pengeluarannya banyak banget. Yang pertama, Januari dia membayar kompensasi pada STY, itu yang pertama. Yang kedua dia juga membayar kompensasi buat Patrick Kluivert. Meskipun kesalahan ya itu dilakukan bukan secara kolegial para exco, karena itu dilakukan satu orang saja yang menunjuk secara langsung Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Harusnya memang ya yang harus mengganti ya bukan PSSI harusnya, kalau itu memang tidak dilakukan secara kolegial, secara Exco 15 itu bersuara untuk mengambil Patrick Kluivert. Namun begini, pemerintah itu kan selalu mendukung bagaimana upaya negara ini di bawah Presiden Prabowo yang melanjutkan kinerja Pak Jokowi itu pasti akan mendukung sepak bola Indonesia. Iya, kenapa saya bilang begitu? Tahun depan itu saya rasa anggaran yang akan diberikan oleh negara lewat APBN, kemudian anggaran yang diberikan lewat Kemenpora itu pasti besar. Bisa 1 triliun juga bisa. Nggak tahu ya totalnya dari APBN dan juga Kemenpora itu berapa. Misalkan sampai 1 triliun ya, maka iya, ada kesempatan untuk memang mencari pelatih yang punya kualitas yang cukup bagus untuk melatih timnas Indonesia. Contoh, iya, Giovanni Van Bronckhorst yang di 1 tahunnya itu dia harus dibayar 150 miliar, karena kalau kita kurskan dalam rupiah 9 juta euro itu adalah 150 miliar. Kenapa saya mendorong Giovanni Van Bronckhorst? Satu, walaupun banyak yang mengatakan dia belum pernah ngelatih timnas, Bang. Iya, oke, nggak apa-apa. Namun dia udah melatih berbagai klub dan
Di Besiktas juga udah membuktikan dia di Besiktas di Liga Turki, kemudian di Glasgow Rangers, kemudian juga di Feyenoord pernah membuat juara Eredivisie, kemudian saat ini tertatih-tatih di Premier League bersama Liverpool, namun dia menjadi sebuah kunci mati Arne Slot untuk membangkitkan Liverpool saat ini. Dan ini udah balik lagi Liverpool, udah dua kemarin Liga Champions menang, kemudian di Premier League juga menang dan mengutip MU di belakangnya MU meskipun poinnya sama. Ketimbang kalau masih mengandalkan John Herdman yang saya rasa memang yang belum layak lah untuk menangani tim yang serumit di Indonesia ini ya. Netizennya juga rumit, salah dikit waduh panas pokoknya di media sosial tuh panas. Karena gini, bagaimanapun yang terjadi di Indonesia itu kan nggak segampang apa yang mereka pikirkan. Contoh nih Patrick Kluivert, ketika dia datang dia nggak tahu suasana netizen Indonesia. Gila, buset, gila pokoknya. Nah, untuk mudah-mudahan ya untuk tahun depan itu negara ini memberikan sebuah dana untuk PSSI itu yang gede, baik itu dari APBN dan juga bantuan dari Kemenpora. Nah, itu kan yang selalu ditunggu ya, PSSI itu kan dari dana itu yang dibelanjakan. Jadi ada yang tanya, Bang, duitnya dari negara, dari mana duit PSSI? Dari negara, dan juga dia mendapatkan pendapatan dari Liga Super. Namun kan itu kan memang juga bukan untuk PSSI juga. Liga Super, jersey ya, kemudian sponsor itu kan dia dapat juga. Namun kalau untuk membayar kompensasi Patrick Kluivert dan juga McClough, saya rasa kok anggarannya udah habis gitu. Jadi penganggarannya memang tahun depan. Dan satu hal lagi, ini yang harus saya buka ya, anggaran itu kan nggak mungkin keluar Januari. Jadi kalau pelatih baru itu biasanya dia dapat 25% dari kesepakatan dan per bulannya dia dibayar gitu. Dan siapa yang akan mengeluarkan? Ya Erick Thohir, bos. Gitu ya. Ini kenapa rekan-rekan semuanya? Maksudnya gini loh guys, saya ingin mengatakan PSSI itu memang di bawah Erick Thohir duit aman. Itu ya. Jadi gini rekan-rekan semuanya, untuk buat semua orang yang tahu gini, PSSI itu ya kayak tahun awal tahun itu siapa yang membayar duluan? Kalau memang nggak ada dana, ya Erick Thohir yang akan membayar, itu dipinjemin loh, bukan dana PSSI. Kan kontrak itu yang dibayar kan 25% ya untuk pelatih baru ya. Jadi itulah yang dibayar. Maka kalau PSSI nggak punya uang, dia bergantungnya pada Erick Thohir yang punya duit, dipinjemin dulu, lunak, pinjaman lunak. Nanti kalau udah anggaran cair dibayar baru gitu. Nah, mudah-mudahan gini ya, pemerintah itu bisa mengucurkan dananya yang gede buat PSSI, karena ya tadi untuk membangkitkan sepak bola Indonesia yang turun secara ranking juga turun, prestasi juga turun. Terlempar ini kita kan, terlempar jauh dari kata menyenangkan buat rakyat, buat masyarakat Indonesia. Ya meskipun gini, apa ya, memang sebuah federasi itu nggak bisa lepas dari sisi-sisi kepentingan politik. Ya, rekan-rekan itu kan ada banyak yang bilang ini politisi gini. Ya memang kita nggak bisa lepas dari sisi politik. Kalau kita nggak ada sisi politiknya, PSSI mau makan dari mana gitu loh. PSSI mau makan dapat duit dari mana? Dari negara, dari APBN, dari lewat juga Kemenpora gitu ya.
Dan mudah-mudahan PSSI bisa bijak dalam memilih pelatih, tidak asal-asalan seperti awal tahun ini 2025 cukup menyakitkan. Saya katakan sekali lagi, ketimbang Anda mengambil John Herdman, gak usah wawancara. Bojan Hodak itu panggil aja udah bagus itu malahan. Kalau memang Erick Thohir memang dia udah nggak mau melihat masa lalu loh ya. Ini nanti juga rekan-rekan ini muridnya Towel lagi. Gila. Gue Towel aja nggak kenal, nggak. Gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya terkait pelatih timnas Indonesia dan mekanisme cara bagaimana PSSI bisa mendapatkan uang dan membayar 25% dari kesepakatan, dan itu kalau nggak punya uang bagaimana, ya udah saya jelaskan tadi di awal di konten ini, dan kita akan juga membahas bagaimana persiapan PSSI di 2026 yang akan datang. Dari Jakarta, saya Jelu Custen mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.